Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wa istifada wa hatta ala tamasuk bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a qurbi wa thawabi ma'al wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني بحق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أنطقنا الله الذي ينطق كل شيء يا أهل الدرك وأهل النوبة كونوا معنا في الحس والمعنى ya Rasulullah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman yang Masya Allah dalam kesempatan malam ini kita memang hadisnya akan membahas tentang iman Islam. Ya. Semoga majelis dengan berkahnya majelis ini Allah Subhanahu wa taala terus kasih kita nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sehatkan yang sakit, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa, Allah Subhanahu wa taala settlekan kehidupan kita, perbaiki kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi hingga menuju kepada kematian kelak tidak kita dicabut nyawanya oleh malaikatnya Allah, kecuali saat itu kita sedang tinggi-tingginya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah minta kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan khair ma'al afiyah ba'da tulil umur fi ta'atillah. Amin ya Rabb. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan kali ini atau pada tiap kali kajian rutinan kita di Muslim Community ini kita memang membahas tentang hadis-hadisnya Rasul SAW yang terkumpul dalam kitab Al-Mukhtarul Hadis, kitab Mukhtarul Hadis karyanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz atallahu umruh fi sihah wal afiyah wa ta'anallahu bituli hayati. Kemudian lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada semua admin dan semua peserta atau semua teman-teman yang sudah hadir di sini, yang meluangkan waktunya, yang memang seharusnya kita harus luangkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai dalam sehari itu kita tidak ada mengingat Allah, itu jangan sampai ya. Apalagi yang haid kan, yang nggak ada sholatnya hari itu. Nah, itu bagaimana cara dia mengisi hari-harinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, bukan yang berdosa, bukan yang tidak bermanfaat. Nah, itu dia sibukkan dirinya dengan majelis ilmu. Karena orang haid itu kan dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa sholat gitu. Udah nggak keduanya, dia juga nggak majelis ilmu. Jadi apa yang dia ingat di hari itu, gitu ya, seperti itu. Tamam. Hadis kita malam ini hadis ke-23. Seperti biasa, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Rawahu Muslim. Ya. Oke, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, daqa ta'mal iman, orang yang bisa merasakan rasanya iman,
Man radiya billahi rabba adalah orang yang redho. Orang yang redho kepada Allah sebagai Tuhannya, bil Islam dina, dan agama Islam adalah agamanya, dan Islam adalah agamanya, Wabi Muhammadin Rasulah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih. Ya, karena memang muhtarul hadis isinya semua hadis sahih. Ada hadis hasan, ada sahih hasan. Oke. Sebenarnya hadis ini tuh sudah dari maknanya saja sudah jelas bahwa orang yang bisa merasakan rasanya iman. Apa itu rasa iman? Nah, makanya apa itu rasa iman? Yang bisa menjawab rasa itu adalah orang-orang yang redho bahwa Allah SWT adalah Tuhannya, bahwa Islam adalah agamanya, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Daqa ay adzaq huwa wujud at-ta'am fil fam wa asluhu fi ma yata'allaq dana wuluhu wa huwa huna amrun wujud. Ya, rasa itu adalah adzaq, ya. Dzaq itu adalah munculnya suatu rasa dalam mulut, sebenarnya kayak gitu. Tapi aslinya rasa itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan dia dapatkan. Ya, setelah mengalami suatu hal lah, itu nanti akan muncul suatu rasa. Jadi rasa itu adalah hasil gitu ya. Rasa itu adalah hasil dari suatu keadaan gitu. Jadi setelah seorang hamba redho bahwa Allah adalah Tuhannya, maka akan muncul suatu rasa. Nah, rasa itu sebagai tanda dia benar-benar redho Allah sebagai Tuhannya. Gitu. Radhiya, apa makna radhiya? Radhiya itu qana'a billah rabban wa rabbul malik al-mudabbir. Cukup. Radhiya itu kita artikan ridho. Ya, ridho itu apa sih maknanya? Ridho itu maknanya bisa cukup, bisa senang. Artinya apa? Cukup Allah sebagai Tuhan kita. Tidak butuh kepada yang lain selain Allah. Kemudian radhiya, ridho juga bisa diartikan sebagai senang. Baik. Kita senang, kita bahagia bahwa Allah SWT sebagai Tuhannya kita. Gitu. Jadi yang senang, yang ada rasa bahagia saat menjadi hamba Allah, yang ada rasa bahagia saat Allah menjadi Tuhannya, itu salah satu yang didapatkan dari rasa iman. Apa? Bahagia, salah satu rasanya, ya. Salah satu rasa iman yang didapatkan seorang hamba saat dia redho, dia cukup bahwa Allah hanya Tuhannya, dia senang bahwa Allah adalah Tuhannya, maka salah satu rasa yang dia dapatkan adalah rasa kebahagiaan. Dan itu letaknya di hati. Bahagia itu bisa didefinisikan dengan, bukan didefinisikan, bahagia itu bisa mengeluarkan tangisan. Bahagia itu bisa mengeluarkan senyuman. Bahkan bahagia itu bisa mengeluarkan tangisan dan senyuman secara bersamaan.
Ya. Jadi jangan dikira orang yang menangis berarti tidak bahagia. Bahkan tangisan itu bisa menandakan bahagia yang paling tinggi. Kapan kita bisa mendapatkan itu? Saat kita bermunajat, berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita benar-benar merasakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Saat malam hari yang tiada manusia satupun saat itu bersama kita. Kita hanya sibuk dengan sajadahnya kita. Kita hanya sibuk dengan mukenahnya kita. Kita hanya sibuk dengan komat kamitnya kita. Bermunajat, berdoa, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan sujudnya kita. Kita menangis di sepertiga malam itu yang tidak ada manusia satupun tahu keadaan kita. Saat itu apa yang kita rasakan? Memang air mata mengalir saat itu. Tapi yakinlah, ada kebahagiaan yang luar biasa yang kita rasakan saat kita benar-benar merasakan sedang berdua bersama Allah. Saat kita benar-benar merasakan Allah adalah Tuhan kita, Allah yang mengetahui segala keadaan kita, Allah yang mengatur segala urusan kita. Saat itu air mata mengalir tidak terasa dengan derasnya. Namun kata orang-orang air mata tanda kesedihan, padahal tidak. Apakah malam itu kita bersedih? Memang asalnya kita bersedih. Mungkin sebelumnya kita gundah gulana, tapi setelah kita menghadap kepada Allah, setelah kita mencurahkan semuanya kepada Allah, setelah kita hanya bisa berkata, ya Allah, ya Allah, ternyata bukan kesedihan lagi yang kita rasakan. Air mata mengalir, namun ada kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati. Kenapa kebahagiaan itu bisa diperoleh? Padahal tangisan sedang keluar dengan derasnya. Itulah namanya rasa iman. Itulah namanya rasa percaya bahwa Allah adalah zat yang mengatur semua kehidupan ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah, Dia tidak ngantuk dan tidak juga pernah tidur. Siapa yang pernah merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah? Itu lezat yang tidak ada tandingannya. Bahkan dikatakan oleh para orang soleh, ma ahbabtu hadzal baqa illa fisnatain. Aku tidak menyukai, tidak begitu suka untuk tinggal di dunia ini secara berlama-lama, kecuali karena dua hal. Dua hal ini aku pengen agak lebih lama dikit tinggal di dunia. Apa? Munajah bil ashar wa mujalasah ma'al akhir. Karena dua hal ini orang-orang soleh pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen lebih lama lagi tinggal di dunia karena dua hal ini. Yang pertama, munajah bil ashar. Bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala urusan, mengadukan segala macam, bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Merasakan Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Merasakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Merasakan Allah Subhanahu wa taala ada di hatinya. Dan itu ia lakukan bil ashar, di sepertiga malam. Artinya itu kelezatan yang luar biasa.
yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang merasa bahwa cukup Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, mujalasah ma'al akhyar. Duduk-duduk sama orang soleh. Duduk-duduk sama orang yang baik, yang mengenal Allah SWT. Dan itu menjadi alasan kedua orang-orang soleh merasakan betah di dunia. Beda sama kita. Kita minta panjang umurnya di dunia bukan mungkin karena dua hal itu. Apa yang kita inginkan dari dunia ini? Semua dari kita pasti minta panjang umur, kan? Lalu pertanyaannya, kita minta panjang umur itu apa yang kita dapatkan? Kelezatan apa di dunia ini sehingga membuat kita pengen betah-betah, pengen lama-lama di dunia? Mungkin pertama, karena pengen bersama dengan orang yang dicintainya. Orang tua pengen bersama anaknya lebih lama lagi. Anak pengen bersama dengan orang tuanya lebih lama lagi. Urusannya tentang perhiasan-perhiasan dunia. Al-mal wal banun. Urusannya tentang harta. Urusannya tentang nikmat-nikmat dunia. Urusannya tentang banun, anak-anak. Namun adakah di antara kita yang alasan kita untuk berlama-lama di dunia ini, alasan kita untuk minta dipanjangkan umurnya karena dua hal ini? Adakah di antara kita yang meminta kepada Allah SWT untuk panjang umur karena kita merasakan pengen munajah sama Allah SWT itu lebih lama lagi? Pengen duduk sama orang-orang soleh itu lebih lama lagi? Adakah yang seperti itu? Dan ketahuilah yang seperti itu adalah alasannya orang-orang soleh merasa pengen panjang umur di dunia. Semoga Allah SWT samakan alasan kita untuk panjang umur sebagaimana alasan orang-orang soleh untuk panjang umur di dunia. Amin. Allahumma amin. Kemudian, wabil islami dinah. Islam sebagai agama. Artinya, jika seorang hamba cukup Islam adalah agamanya, tidak butuh kepada agama lain selain Islam, karena dia tidak meyakini agama lain itu adalah benar. Agama yang benar, the only one adalah Islam. Apa output atau reaksi yang dia harus kerjakan, yang seorang hamba harus kerjakan saat dia merasa Islam adalah agamanya? Apa outputnya? Outputnya adalah al-istislam wal intiyat. Apa itu? Berserah. Apa namanya? Wal inqiyat. Jadi pasrah gitu ya, pasrah. Jadi seorang itu kalau sudah beragama Islam berarti dia pasrah. Pasrah dengan apa? Pasrah dengan hukum syariat yang sudah ditetapkan kepadanya. Itu namanya Islam. Ya, namanya setiap Islam itu kan, agama Islam itu kan punya aturan. Ya, aturannya banyak. Banyak nggak aturan Islam? Banyak. Yang kita pelajari tentang hukum syariat. Sholat, puasa, zakat, semuanya. Dalam sholat ada lagi hukum-hukumnya, dalam puasa ada lagi hukum-hukumnya, semuanya itu semua seorang hamba kalau dia beragama Islam, dia harus pasrah menerima semua hukum itu tanpa membetak, tanpa menolak. Cukup Islam sebagai agamanya. Senang dia Islam sebagai agamanya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Tiga ini tidak bisa terpisahkan. Allah Tuhan, Islam agama, Rasulullah adalah Nabi. Jika seorang hamba atau seorang umat Rasul, ya, seorang umat cukup
sebagai Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Artinya dia cukup tidak melihat kepada selain orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau seorang umat itu benar-benar meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka output yang akan didapatkannya adalah muncul suatu rasa pengikutan kepada Nabi Muhammad. Ya. Muncul suatu rasa pengikutan, suatu rasa cinta, suatu rasa yang pengen bersama dengan Nabi Muhammad. Begitu. Dan itu sekali lagi rasanya adalah rasa kebahagiaan. Rasa kebahagiaan, rasa rindu, rasa bahagia, semua rasa positif yang dia rasakan. Ya. Jadi anna man qana'a billah rabban waqtafa bi wa lam yatub ghairuhu an kada ila tariqin wa lam yastuk illa ma yuwafiq syara'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad wasrat halawatal iman ila qalbi wa ta'amahu. Jadi bahwasanya siapapun yang merasa cukup, yang merasa senang Allah sebagai Tuhannya, kemudian tidak meminta kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, kemudian teguh pendiriannya, teguh pegangannya kepada syariat Islam, tidak membentak, tidak membantah, tidak menolak, mengerjakan dengan baik syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka yang demikian itu adalah orang-orang yang akan sampai kepada manisnya iman. Di mana manis iman itu akan dia rasakan? Manis iman itu akan dia rasakan di dalam hatinya. Manisnya iman akan dirasakan seorang hamba di dalam hatinya. Ada. Jadi ala kulli hal, kita introspeksi diri kita. Ya, kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah merasakan manisnya iman? Manis iman itu didapatkan dengan cara merasa cukup, merasa ridho, dan merasa senang Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Kalau benar, bukan cuma di lisan, bukan cuma perkataan, atau bukan cuma wirid yang kita baca sehari-hari, raditu billah rabban wa bi-islami dinan Muhammadin nabiyya, itu kan wirid yang kita baca sehari-hari. Namun bukan hanya di lisan, tapi dia benar-benar meyakini di hati dengan output sebagai amalan dia, dengan output gerak-geriknya dia, dengan output hatinya dia, yang dia patuh, taat, tidak memberontak, berserah diri, tawakal, qanaah, sabar atas semua takdir Allah yang Allah SWT berikan kepadanya. Dia senang Allah SWT sebagai Tuhannya. Dia berserah diri terhadap apapun takdir Allah yang diberikan kepadanya. Dia sabar atas setiap apapun musibah yang diberikan kepadanya. Dia bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan kepadanya. Dia merasa begitu bahagia menjadi seorang hamba Allah dan merasa patuh atas Islam sebagai agamanya, mengerjakan perintah-perintah yang sudah tersirat dan tersurat di dalam agama Islam, baik secara hukum syariat ataupun secara general yang kita dapat selama ini melalui ilmu-ilmunya yang disampaikan oleh para ulama yang kita harus jalankan, jika itu berupa kewajiban dan sunnah kita tetap harus jalankan untuk menambah daripada amalan kita.
Itu baru dinamakan orang yang mengakui, orang yang bahagia Islam sebagai agamanya, sehingga dia menjalankan semua hukum syariat Islam. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sebagai rasulnya, ya, yang sekali lagi outputnya adalah dia mengikuti perintahnya, mengikuti jalannya Nabi Muhammad, mencintai sosok Nabi Muhammad, merindui untuk selalu bersama, bahkan ingin melihat Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Maka yang demikian itu adalah hasil dari alasan untuk mendapatkan manisnya iman, seperti itu. Ya, tentang, jadi kata kita itu setiap hari diharuskan untuk yambaghi ayyakul kulla yaum alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Itu jangan tinggal kalau bisa tiap hari. Ya, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, wa kafa biha min ni'mah, dan cukup Islam itu sebagai nikmat kita paling besar. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ma bihadza makna, ataupun kita berucap sesuatu yang demikian itu. Artinya apa? Artinya setiap hari itu seharusnya kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat Allah Tuhan kita. Nah, maksudnya atas nikmat Nabi atas nikmat Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Itu jangan lewat tiap hari. Oleh karena itu kita ada amalan harian yang tersusun di dalam Khulasatul Madat, ya, atau dalam Ma'surat juga ada. Ya, nggak mesti Khulasatul Madat, Ma'surat juga. Yang pakai Ma'surat, yang pakai Khulasatul Madat, keduanya sama-sama bagus. Atau amalan lain. Yang di dalamnya itu pasti ada penyebutan tentang kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan atas nikmat Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Dan ini memang nikmat terbesar. Okay. Kita harus pahami bahwa nikmat terbesar itu bukan nikmat rezeki, ya, bukan nikmat rumah besar, bukan nikmat dunia dan seisinya, bukan. Nikmat terbesar itu adalah nikmat kita menjadi hamba Allah yang beragama Islam dan dijadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Itu harus kita pahami. Itu harus kita syukuri setiap hari, karena dua aspek itu adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Apa itu? Nikmat Islam, nikmat Islam beserta imannya, dan nikmat umat Nabi Muhammad. Nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad, begitu. Jadi jangan tinggal tuh. Itu udah diajarin yang baca Khulasatul pasti nggak tinggal untuk nyebutin syukur atas nikmat Islam, iman, dan dijadikan umat Nabi Muhammad. Gitu. Kemudian ada suatu kisah menarik, ya, tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Teman-teman kan pada tahu, ya, Nabi Yakub itu saking rindunya kepada Nabi Yusuf sampai wabiyadats ainahu. Nangis terus kan? Nangis terus, sedih gitu ya. Saking nangis terusnya sampai mata Nabi Yakub itu berwarna putih. Nah, di sini diceritakan, ya, arada ikhwatu Yusuf alaihi salam. Saya juga baru membaca ceritanya dan ceritanya menarik. Oh, ternyata begini. Kisah cerita itu ternyata begini. Arada ikhwatu Yusuf alaihi salam ayyahulu bainahu wa baina abihi. Jadi kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu pengen memisahkan Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub. Walakin abahu qabla ayyarahu wa ba'da an mada 40 aman ala firaq Yakub li Yusuf ra'a fil manam malakal maut. Akan tetapi ayahnya, sebelum kejadian setelah pisah gitu ya, arba'una aman,
40 tahun pisah Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Jadi sudah 40 tahun kan Nabi Yakub sama Nabi Yusuf ini pisah. Nah, Nabi Yakub itu melihat dalam mimpinya malaikat maut. Ceritanya sebelumnya gitu ya, sebelum pisah 40 tahun itu gitu ya. Nah, Nabi Yakub itu sudah melihat malaikat maut dalam mimpinya. Terus ngomong, ya malaikat maut, hal qabatta ruha Yusuf, gitu ya. Jadi kan, tadi udah pisah 40 tahun Nabi Yakub sama Nabi Yusuf. Terus Nabi Yakub kan nggak tahu tuh kabar Nabi Yusuf gimana. Kan zaman dulu nggak ada telepon, nggak ada HP, apalagi WhatsApp dan lain sebagainya kan nggak ada tuh. Jadi benar-benar lost kabar, nggak ada kabar sama sekali, nggak tahu Nabi Yusuf tuh apakah sudah meninggal, apakah belum. Nah, jadi setelah 40 tahun pisah, akhirnya Nabi Yakub tadi tuh didatengin malaikat maut dalam mimpi. Terus Nabi Yakub nih nanya, wahai malaikat maut, apakah kamu sudah cabut ruhnya Nabi Yusuf? Kamu udah nyabut ruhnya Nabi Yusuf ya? Faqala lahu malakul maut, maka malaikat maut ini ngejawab, ya Nabi Allah, lam akbit ruhahu. Wahai Nabi Allah, aku belum cabut kok nyawanya gitu. Wa innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah Ta'ala itu berkata kepadamu, berfirman kepadamu, ya Yakub, lan tamut hatta yajma'akallah bih. Nah, Allah SWT itu sudah menjanjikan kepadamu, wahai Yakub, bahwa kamu tidak akan meninggal sampai kamu bisa ngumpul lagi sama Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub sama Nabi Yusuf itu pokoknya nggak akan keduanya meninggal sampai keduanya bisa berkumpul gitu. Wa idza bi Yusuf alaihi salam yuwajjihu su'alan ila abihi Yakub alaihi salam wa yaqul lahu. Terus saat sudah sudah ketemu gitu ya. Saat sudah ketemu Nabi Yusuf sama Nabi Ayub. Nah, Nabi Yusuf ini mendatangkan satu soal kepada ayahnya Nabi Yakub. Katanya, ya abati lima aksarta minal huzan alayya hatta abyaddat ainak. Kenapa sih waktu kita pisah dulu, kenapa kamu sedihnya tuh sedih banget gitu sampai matamu memutih? Kenapa? Penasaran gitu. Kenapa sesedih itu saat pisah dengan aku? Gitu ya, kata Nabi Yusuf. Aulam takun ta'lam anallah illam yajma'ni bika fid dunya fasawfa yajma'uni bika yaumil qiyamah. Gitu. Atau apakah kamu belum tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita itu enggak berkumpul di dunia, maka kita nanti akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kan walaupun nggak ngumpul di dunia, walaupun nggak bisa ketemu aku lagi nih, kata Nabi Yusuf, kan pasti kita nanti bisa ketemu lagi di akhirat, di hari kiamat. Lalu apa kata Nabi Yakub? Faqala lahu Yakub alaihissalam, maka Nabi Yakub menjawab, ya bunayya, wahai anakku, inni a'lam dzalik. Kamu tahu nggak? Aku tuh sebenarnya udah tahu bahwa aku ini bakal ketemu sama kamu gitu kan. Wahai nak, aku ini sebenarnya udah tahu duluan. Dulu tuh malaikat maut tuh pernah ngasih tahu aku, pernah nge-spill gitu ya. Malaikat maut tuh pernah nge-spill Nabi Yakub bahwa Nabi Yakub tuh sama Nabi Yusuf pasti bakal ketemu di dunia gitu. Jadi bukan karena sedih karena pisah, bukan. Jadi Nabi Yakub tuh sedihnya sampai matanya memutih itu sedih bukan karena pisah sama Nabi Yusuf, tapi karena apa? Lihat. Walakinni kuntu hazinan 'alaika khaufan an taghayyar dinal Islam fayufarriqullah baini wa bainaka yaumal qiyamah. Nah, ini alasannya kenapa Nabi Yakub sesedih itu saat pisah dari Nabi Yusuf. Apa? Akan tetapi aku saat itu bersedih sampai mataku memutih karena apa? Khaufan, takut. Antaghayyar dinan Islam, takut agama kamu tuh berubah. Fayufariqullah baini wa bainaka yaumil qiyamah. Kalau agama kamu udah berubah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memisahkan kita nanti di hari kiamat. Jadi itu loh ceritanya Nabi Yakub sesedih itu
sampai matanya memutih, itu bukan sedih karena berpisah terlalu lama sama anaknya. Ya sedih pasti adalah sedih itu. Tapi yang sedih banget yang bikin buat Nabi Yakub kepikiran sampai matanya memutih itu takut. Takut luar biasa bagaimana agamanya anakku saat tidak bersamaku. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Yakub. Agama anaknya itu bagaimana? Nanti kalau berubah, yang ditakutkan nggak bisa ngumpul di surga. Ada, ya seperti itu. Oke, jadi sungguhlah ya nikmat nikmat kita jadi hamba Allah. Maksudnya hamba Allah yang mengimani adanya Allah, nikmat Islam, nikmat jadi umat Nabi Muhammad itu benar-benar nikmat terbesar yang harus kita pahami. Gitu ceritanya ya. Nah, itu kan ada saya baru post di Instagram ceritanya Habib Mujitaba, itu bisa kita jadikan inspirasi ya. Kita bisa jadikan inspirasi dan motivasi bahwa dahulukan, kata Habib Mujitaba, dahulukan perkumpulan yang agak abadi daripada perkumpulan yang sementara. Gitu. Nah, seperti halnya Nabi Yakub ini. Nabi Yakub ini kenapa bersedih? Karena Nabi Yakub memikirkan perkumpulan yang abadi nanti di hari kiamat. Gitu. Mikir Nabi Yakub tuh gimana ya Nabi Yusuf ini, gimana agamanya, takut banget kalau berubah. Kenapa takut berubah? Karena kalau berubah nanti nggak bisa ngumpul, nggak apa-apa deh, nggak ngumpul di dunia juga nggak apa-apa. Yang penting karena dunia itu sementara, ntar bisa ngumpul di surga, gitu. Dan di surga itu adalah tempat keabadian. Nah, jadi cerita Habib Mujitaba, ya Habib Mujitaba itu siapa? Habib Mujitaba itu eh, murid kesayangan lah kita sebut Habib Umar. Ya, murid kesayangan Habib Umar. Beliau juga di Darul Mustafa itu punya posisi lah ya, punya posisi Masya Allah Tabarakallah, orangnya tawaduk luar biasa, berilmu Masya Allah. Nah, kebetulan beliau orang Palembang, jadi saya kenal persis dengan uminya, dengan abahnya, dengan kakaknya, dengan adeknya gitu. Nah, itu memang Masya Allah ya, di podcast itu Habib Mujitaba bercerita bahwa kan ditanya tuh sama sama moderatornya ya, tentang kenapa kuat gitu loh, kayak kenapa apakah nggak nyesel gitu jauh-jauh dari orang tua gitu. Terus gini kata Habib Mujitaba tuh jawab, saya katanya dari umur 9 tahun itu udah merantau ya, udah merantau. Beliau umur 9 tahun tuh udah merantau. Terus si moderator ngomong, wah 9 tahun kecil banget udah merantau gitu ya. Oh malahan abah saya 7 tahun katanya udah merantau. 7 tahun udah merantau. Merantau ngapain? Merantau cari ilmu. Cari ilmu untuk apa? Cari ilmu untuk bekal biar bisa bersama selamanya di surga. Karena dunia ini sementara. Kalau orang tua mau terus bersama anaknya, ya kalau anaknya terus dipegangin, anaknya nggak bisa dilepas, apalagi untuk belajar agama, ya itu ditakutkan nanti bersamanya cuma di dunia aja, sedangkan nggak ada bekal nanti untuk bisa bersama di akhirat. Gitu. Walhasil Habib Mujitaba tadi umur 9 tahun udah pisah sama uminya, sama abahnya, sampai besar, sampai ke Hadramut, sampai nikah, pulang bentar ke Indonesia, terus ke Hadramut lagi, ke Tarim lagi, sampai kedua orang tuanya meninggal. Pertama yang meninggal uminya dulu, ya, Ustaz Raguan Al-Khirib, rahimahullah rahmatul abrar. Itu Masya Allah, saya kenal dekat dengan beliau. Beliau orangnya waliyah, ya, seorang wali yang saya kenal. Akhlaknya luar biasa. Nginget kita tuh, saya baru berapa kali ketemu sama beliau, tapi beliau udah inget sama saya, udah yang sekali ketemu tuh udah yang akilah, besok-besoknya ditegur, besok-besoknya ya Allah, definisi umi banget deh, gitu. Definisi umi banget. Jadi pertama umi beliau yang meninggal, saat itu beliau di Tarim. Bayangin, umi meninggal udah bertahun-tahun merantau,
Kemudian Umi meninggal dalam keadaan di rantauan, di Tarim. Bagaimana kabar hati saat itu? Terus setahun kemudian, tahun depan ya kalau nggak salah, abahnya yang meninggal. Dan beliau di Tarim. Jadi saat uminya meninggal, beliau pulang, tapi saat itu uminya udah dikuburin kalau nggak salah ya. Tapi berapa waktu kemudian beliau pulang, terus ke Tarim lagi, dan tahun depannya abah beliau yang meninggal. Oke. Habib Muhammad bin Syahab, rahimahullah rahmatul abrar. Itu beliau juga lagi di Tarim. Teman-teman bisa ngebayangin nggak? Gimana posisinya ya? Dari umur 9 tahun pisah sama orang tua, kemudian orang tua meninggal, lagi nggak sama orang tua. Lagi di negara rantauan. Tapi konsepnya bukan kerja. Konsepnya bukan dunia, bukan. Konsep pisah itu menyiapkan bekal untuk bisa sama-sama nanti di surga. Ya. Itu tentu atas ridho Umi dan abahnya. Kata abahnya bilang, nggak apa-apa, kamu nggak pulang-pulang nggak apa-apa. Kurang lebih ceritanya, Habib Muhammad, abahnya Habib Mujtaba itu sudah merelakan Habib Mujtaba untuk menjadi khodamnya gitu ya, untuk menjadi khodimnya Habib Umar. Jadi Habib Muhammad itu sudah memberikan, dalam tanda kutip, sudah memberikan anaknya untuk Habib Umar. Bayangkan, sebesar itu pengorbanan orang tua untuk bisa bersama nanti di akhirat dengan kebersamaan yang kekal. Ya. Kemudian ditanya, Habib Mujtaba ditanya, kamu nggak nyesel apa gitu? Udah dari 9 tahun mondok gini-gini, kamu nggak nyesel apa? Nggak pulang sampai abah umi meninggal kamu sini? Kalau dibilang sedih ya sedih lah pasti, kata Habib Mujtaba. Tapi kalau nyesel, apa yang mau disesalin, udah takdir Allah. Dan juga ini dilakukan memang atas perintah keduanya. Juga ini dilakukan atas alasan kami nanti bisa ngumpul bareng yang abadi di surga. Jadi biarin perkumpulan kami di dunia ini sebentar. Cuma berapa tahun bisa dihitung sama jari, mungkin cuma 9 tahun, tambahlah pulang-pulang, tambahlah 10 tahun. Jadi kebersamaan tuh kalau diakumulasi paling ya 10 tahun, 11 tahun lah. Selebihnya nanti, insya Allah perkumpulan yang abadi di surga. Dan itu mereka sudah punya keyakinan yang luar biasa. Bahwa saat mereka mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan agama Allah, mendahulukan untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW, maka balasannya adalah kelak mereka akan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, insya Allah selamanya di surga, fil khair ma'al tufal afiyah. Mungkin ini motivasi ya, motivasi untuk kita semua, untuk para ibu, tega-tega lah gitu ya, tega-tega lah, kuat-kuat lah untuk berpisah sama anaknya, nggak apa-apa demi perkumpulan, demi kebersamaan yang abadi di surga. Begitu juga dengan anak kuat-kuat lah kalau lagi di pondok, kalau menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, sementara kangen, sementara pengen, nggak apa-apa, it's okay. Ingat tujuannya kalau aku nggak kayak gini, ntar aku nggak bisa kumpul lama-lama, ntar aku nggak bisa kumpul selamanya di surga, nggak mau. Tidak mau mendahulukan perkumpulan yang sementara, jangan sampai. Jadi dahulukanlah perkumpulan yang abadi dibandingkan perkumpulan yang sementara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak kisahnya di Instagram saya, ada sih saya share ya. Itu Masya Allah memang perjalanan hidup beliau, bukan perjalanan hidup sih, saya nggak begitu tahu, tapi karena saya deket sama adeknya, jadi bisa, maksudnya saya kenal orang tuanya, Habib Mujtaba, walidnya, uminya, adeknya, kakaknya, jadi memang melihat mereka itu yang nggak ngumpul di dunia itu benar-benar sebentar banget sama orang tua. Tapi itu
punya anak soleh-soleha luar biasa, yakin aku yakin yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan abadi nanti di surga ya. Semoga kita juga bisa menjadi pribadi yang mendahulukan perkumpulan di surga dibandingkan perkumpulan yang sementara. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan kepada admin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah, ceritanya sangat menarik sekali ya Ustazah. Untuk sahabat-sahabat Tafadol, untuk yang mau bertanya bisa open mic langsung. Tafadoli. Kalau nggak ada, tutup aja. Halo? Nah, Ustazah. Ya kalau nggak ada yang bertanya boleh ditutup atau gimana gitu, terserah. Assalamualaikum. Teh Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Tika. Afwan Ustazah menutup kameranya Ya nggak karena apa. gini Ustazah, cerita yang terakhir itu Masya Allah mengingatkan Tika dengan anak-anak Tika yang sedang di pondok nih sekarang nih Ustazah. Wah keren-keren. Terus? Jadi insya Allah niat Tika seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan niatnya terus Tika perbaharui, terus Tika perbaiki. Bagus. Kepingin menghasilkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang ya kalau bisa menjadi pembaharu dalam salah satu mujahidahnya Islam. Kita kepinginnya gitu. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Tapi ini sebaliknya Ustazah, bagaimana menurut Ustazah caranya agar anak kita juga pikirannya sama seperti itu? Karena beberapa dari cerita teman-teman justru nih anak-anak yang sudah mau lulus apalagi udah mau lulus SMA mereka pada protes kepingin keluar dari pondok, nggak mau mondok lagi, nggak mau pesantren lagi. Jadi apa yang kita lakukan sebagai sebagai orang tua meyakinkan membrainwash, mencuci otak anak-anak kita tuh agar satu visi nih, satu misi sama kita seperti ceritanya Ustazah Akila tadi. Gimana Ustazah? Ya, pertanyaannya menarik. Pertanyaannya harus dijawab dengan pengalaman kayaknya. Karena pertanyaan seperti ini itu nggak bisa dijawab dengan teori kayak ya misalnya kalau pertanyaan itu kita jawab dengan ya dipaksa aja anaknya kan secara teorinya ya mau gimana lagi, kita harus ngomong aja ayolah nyambung lagi, nggak usah lah keluar, pasti kan kayak gitu jawabannya tuh sebenarnya udah pada tahu sih, kayak ya udah gimana caranya itu si anak bisa lanjut belajar agamanya, jangan SMA selesai mondok berhenti terus kuliah luaran terus jadi udah hilang jejak pondoknya, kan banyak ya cerita kayak gitu. Nah ini pertama ya, oke, mungkin dijawab dengan sedikit pengalaman ya. Memang banyak kondisi yang menyedihkan anak pondok, salah satunya adalah saat selesai mondok, SMA selesai, kebanyakan mereka tidak melanjutkan pelajaran pondok itu. Nah, lambat laun, ciri-ciri pondok mereka itu terkikis sampai akhirnya hilang. Saya
punya banyak teman, ya, yang tidak meneruskan tanda-tanda pondok pesantrennya, gitu ya. Malahan ada yang, ya semoga Allah mengampuni, semoga Allah memberikan hidayah kembali kepada Allah, memberikan kita semua hidayah dan kepada dia juga hidayah, gitu ya. Ada banyak malahan ya, saya temukan alumni pondok nggak pakai, maaf tuh, jilbab lagi, kan banyak. Alumni pondok, tapi ya itu tadi udah nggak ada ciri-ciri pondoknya, udah nggak ada. Pertama, kita harus tahu dulu apa penyebab dari kebanyakan anak-anak pondok yang ketika tamat pondok itu nggak mau meneruskan pelajaran agama mereka. Salah satu dari yang beberapa aspek gitu ya, beberapa aspek yang bisa kita telusuri sebabnya itu, pertama lingkungan, ya. Pertama lingkungan, karena di pondok lingkungan mereka tuh mayoritas pada kayak gitu. Ntar jadi kan di pondok itu sebelum tamat ya, mereka tuh pada diskusi, kamu mau kemana gitu. Nah udah, semuanya tuh hampir sama ya, jarang ada yang mau melanjutkan ke jenjang yang sama gitu, ke arus yang sama. Ada yang mau ke, pokoknya macam-macam deh. Intinya jarang ada yang mau lanjut mondok lagi atau kuliah di ilmu yang Islam lagi gitu ya. Bukan berarti kalau dia mau dokter atau dia mau perawat nggak baik, bukan. Tapi akhirnya tuh udah dia jadi sendirian nanti, nggak ada temennya lagi. Nah itu ya. Jadi penyebabnya, ini penyebab paling besar gitu ya, yang bisa ditelusuri. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu salah milih pondok. Ya. Itu jawaban dari dari perspektif saya ya. Jawaban dari perspektif saya, jawaban dari hasil penglihatan saya di kanan, kiri, depan, belakang gitu. Ya. Beneran. Jawabannya salah milih pondok. Jadi kalau mau anaknya masuk pondok, terus selesai mondok dia tidak menghilangkan jejak pondoknya dia, maka dari awal pilihlah pondok yang benar. Yang benar dalam artian kriterianya itu yang memenuhi syarat lah, maksud saya. Bukan yang sekedar nama pondok pesantren tapi isinya, maaf nih, agak jauh dari syariat. Ada yang seperti itu, ada. Tapi kita tidak menyebutkan nama pondok, enggak ya. Cuma maksud saya itu kehati-hatian gitu. Kehati-hatian bagi orang tua dalam memilih pondok. Karena pondok itu ya, kalau saya kenal satu pondok di Palembang ini yang kalau alumni sana gitu pasti lanjut dia belajar agamanya. Pokoknya kalau udah alumni sana itu verifikasi deh dia anak pondok beneran. Dan insya Allah dia nggak akan berpaling dari jalan pondoknya dia. Walaupun ada, pasti ada lah pasti ya. Itu satu dua. Tapi kebanyakan alumni dari pondok itu dia bakal jadi anak pondok selalu. Meneruskan pelajaran yang dulu di pondok, kemudian tidak meninggalkan jejak pondoknya dia. Nah, pondok yang seperti itu yang harus dipilih oleh orang tua. Nah, ada juga saya temukan pondok yang kebanyakan kalau tamat dari sana udah selesai, habis deh dia, ya pakai celana udah perempuannya, udah jarang yang meneruskan untuk bermajelis ilmu lagi, itu jarang. Ada yang ditemukan seperti itu. Artinya apa? Artinya berapa banyak khususnya di Indonesia ini yang hanya sekedar nama pondok pesantren, tapi di dalamnya
jauh dari kata-kata pondok pesantren itu. Itu ya penyebab pertamanya. Nah, solusinya apa? Solusinya dari pertama tadi saya bilang, cari pondok pesantren yang benar. Yang kalau dia jadi alumni, itu nggak kepleset lagi. Udah diakui, udah diverifikasi, dia benar-benar anak pondok dan nggak akan keluar dari jalur jalur guru-gurunya gitu. Seperti itu. Nah, satu lagi, gimana seandainya kalau dia udah masuk pondok, tapi ya ternyata salah gitu. Pondoknya salah. Maksudnya mayoritas teman-temannya lambat laun meninggalkan jejak pondok itu. Nah, gimana supaya anak ini tetap mau belajar lagi, tetap mau bermajelis ilmu lagi, gitu ya. Gimana caranya? Caranya itu ada pada individu, ada pada anak itu sendiri. Nah, kalau yang pertama tadi, kisahnya ini ya, apa sih namanya, menular masing-masing, kayak udah jadi apa ya bahasa saya, udah kebanyakan kayak gitu, mudah gitu loh untuk menyuruh mereka lanjut kepada agama itu lagi, belajar agama itu lagi udah mudah. Maksudnya udah bakal langsung kayak gitu. Apa sih bahasanya? Kayak bukan sifat individu lagi, bukan, emang mayoritas kayak gitu. Nah, itu pondok yang oke. Tapi gimana kalau pondok itu ya itu tadi ya, tidak terlalu kuat ya agamanya, ya syariatnya. Nah, itu terpulang kepada individu, terpulang kepada anak itu sendiri. Kalau anak itu tumbuh rasa cinta, pengen ngelanjutin belajar, udah, dia akan menggerakkan sendiri dirinya untuk memilih kuliah yang seperti melanjutkan pelajaran dia lagi misalnya ya, atau walaupun dia memilih kuliah yang tidak jalur agama, basic agama, tapi dia tetap memilih jalan untuk selalu meneruskan ilmunya di majelis ilmu atau memilih belajar kepada guru-guru yang ada di luar dan lain sebagainya. Itu kenapa alasannya? Karena dia sudah tumbuh rasa cinta terhadap ilmu agama. Dan ini merupakan alasan terbesar seorang anak bisa terus-menerus belajar agama. Kenapa? Karena tumbuh rasa cinta dengan ilmu agama. Kalau anak udah tumbuh rasa cinta sama ilmu agama, udah, emak bapaknya nggak perlu bergerak, itu anak sudah meronta-ronta sendiri pengen belajar agama. Beneran deh, beneran. Emak bapak nggak perlu bergerak kalau anak udah tumbuh rasa cinta sama ilmu agama. Anaknya the best deh, pokoknya nyari sendiri dia, dapat sendiri dia. Itu enak ya. Nah, gimana kalau anak ini belum tumbuh rasa cinta? Nah, itu tadi, mereka belum tumbuh rasa cinta. Pertama, salah pondok. Kedua, salah temen. Ya, karena temennya nggak cinta sama ilmu agama. Ketiga, udah ngerasakan nikmat dunia. Itu salah satu alasannya. Anak itu sudah merasakan nikmat dunia, sudah tahu dunia luar, udah bisa pergi bioskop, gitu ya. Udah bisa karaokean, udah bisa pakai makeup, udah bisa dandan, udah bisa stylish. Nah, udah selesai. Udah, kalau udah tahu sama dunia, ya emaknya mesti turun tangan tuh sama bapaknya, ya gitu. Apalagi ya nambahinnya? Ini saya ini lagi ngebayang-bayangin tentang apalagi ya yang bisa diomongin gitu. Mungkin ada yang bisa nambahin kali ya, silakan. Tapi dari jawaban saya tuh, Kak Tika bisa paham nggak sih? Ya Allah, sorry ya, berbelit-belit ngomongnya. Paham sekali Ustazah. Alhamdulillah Tika dapat pencerahan baru lagi nih. Jadi kalau lagi nengok anak ke pondok, insya Allah akan Tika. Kalau yang nomor 1 mungkin karena sudah terlanjur, sudah mau lulus ya Ustazah. Yang nomor 2 mungkin nih, menumbuhkan rasa cinta dengan ilmu agamanya mungkin. Dengan Tika menggambarkan ustadz-ustadz hebat di Indonesia ini seperti ya banyak ulama-ulama nggak mau ya kakak kayak gitu.
mungkin bakal begitu. Benar nggak Ustazah? Ya, Gitu loh. berangkat dari cerita Al-Fakiroh sendiri ya. Cerita Al-Fakiroh sendiri. Ini alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia fadl sungguhan ya. Bukan karena saya tapi karena nikmatnya Allah, karena keutamaan Allah, karena Allah kasih nikmat ini gitu. Saya adalah hamba Allah, al-fakirah, yang diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, punya rasa cinta kepada ilmu agama. Ceritanya kayak gitu, ceritanya. Jadi saya dulu di pondok, saya bertahan 6 tahun itu di pondok, ya. Itu susah banget nahaninnya. Nggak betahnya, serangit. Ya. Saya dulu nggak betah di pondok itu, nggak bisa diomongin lagi. Pokoknya nggak betahnya itu nggak betah banget. Ya, nggak betah banget. Tapi kenapa sampai 6 tahun padahal nggak betah? Alasan saya satu, saya suka ilmu agamanya. Beneran, saat ditanya, udah kalau mau pindah. Saya berapa kali ngajuin pengen pindah pondok gitu, pengen pindah sekolah deh pokoknya. Terus ya udah pindah, tapi pas ditanya mau kemana, nggak tahu mau kemana. Karena saat itu saya belum menemukan pondok yang ilmu agamanya kayak belajar ilmu agama tuh kayak pondok saya. Kan pondok saya tuh belajar ilmu agamanya memang ada kurikulum khusus gitu tentang ilmu dunia itu. Jadi saya tuh suka banget gitu belajar ilmu agama tuh suka. Saya suka bahasa Arab. Intinya dalam pelajaran gitu ya. Alhamdulillah saya bertahan 6 tahun di pondok tuh bukan karena pondoknya, bukan karena, tapi karena saya suka ilmu agama yang ada di pondok itu. Dan satu lagi, ya, waktu itu Maulid, saya ingat ya, Maulid itu kan kita tuh biasa diajak oleh pimpinan pondok pergi gitu kan, keluar untuk hadirin Maulid. Di Maulid-Maulid itu kan ada ustazah-ustazah yang ceramah. Nah, kebetulan memang saya ini suka ceramah gitu ya. Dan saya tuh cepet ngepen sama orang yang public speaking-nya bagus. Saya cepet banget ngepen. Apalagi orang itu cantik. Jadi ceritanya kelas 2 SMP, saya ingat banget. Kelas 2 SMP, itu saya diajak pergi maulid. Saat itu ada ustazah yang baru pulang dari Tarim, dari Hadramut. Ya. Terus saya dengar ceramahnya, itu ceramahnya subhanallah bagus banget. Beneran saya ngefans tegak duduk sama ustazah itu. Ya. Jadi sampai ke saya kalau udah cinta sama orang dahsyat deh. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya tuh dikasih cinta yang dahsyat ini sama ustazah gitu loh ya. Bukan sama lawan jenis gitu. Sama ustazah. Jadi ngefansnya tuh sama ustazah. Nah, karena saya ngefans sama ustazah, saya punya cinta lah gitu ya sama ustazah. Nah mungkin karena cinta itu yang diberikan oleh Allah Taala, akhirnya saya terus mengikuti jejak orang yang saya cinta. Nah jadi motivasinya itu lihat itu anak tuh kesukaannya tuh siapa gitu, orang yang dia sukai siapa. Kalau yang dia sukai maaf ngomong misalnya Korea dan lain sebagainya itu perlu warning. Tapi kalau yang dia suka itu ustazah-ustazah atau ustadz-ustadznya dia gitu, terus dia pengen jadi kayak ustazahnya, itu orang tua di posisi aman. Karena si anak akan berjuang sendiri gitu untuk mengikuti jejak orang yang dia cinta. Itu yang saya rasakan ya ceritanya. Itu yang saya rasakan. Jadi sampai sepondok tuh tahu gitu. Sepondok tuh tahu kalau mereka habis ngelihat ustazah itu, mereka akan cerita sama saya. Tadi saya ngelihat ustazah itu loh, apa ceramahnya apa? Langsung saya tanya, ceramahnya apa? Oh, tadi ustazah itu ceramah apa? Kasih tahu dong, kasih tahu. Bahkan saya agak nyesek gitu kalau seandainya teman saya yang saya tetap suka ilmu agama, alhamdulillah. Nah, setelah tamat saya kuliah.
Terus saya kuliahnya sambil mondok lagi karena terinspirasi mau ngafal Quran gitu ya, mau ngafal Quran, saya mondok lagi ngafal Quran. Nah, di ngafal Quran itu ya saya sadar, disitulah saya sadar bahwa bacaan saya selama ini salah. Nah, di situ saya tahsin dulu ngafal Quran setahun, pokoknya saya di pondok ngafal Quran tuh. Kemudian setelah saya keluar, saya setahun, jadi semester 3 saya baru melihat dunia. Ya, semester 3 saya baru melihat dunia, saya baru tahu jalan-jalanan Palembang, saya baru tahu, pokoknya saya baru lihat dunia deh semester 3. Ya. Semester 3 saya bisa motoran, pokoknya baru melihat dunia gitu ya. Udah. Tapi sekali lagi alhamdulillah saya masih tetap cinta sama ilmu agama. Apa yang dilakukan oleh seorang pecinta, saat orang itu sudah cinta, dia akan ngikutin jejak orang yang dia cinta. Jejak apa yang dia cinta. Karena saya suka ilmu agama, jadi saya mencari-cari di mana ada majelis yang mempelajari tentang sesuatu yang saya suka. Akhirnya ada teman-teman saya yang ngomong, ada Hadrabas Saudan. Itu majelisnya ustazah itu. Ustazah itu kan ustazah yang pernah saya fans dulu waktu di pondok. Oke, saya datang ke sana. Udah Selasa tuh rutin ngikutin itu yang setiap kali ngeliat ustazah itu ampun deh, gue berdebar banget. Dan beneran saat kita cinta tuh kita tuh baik banget tabiatnya. Saat kita cinta itu tanpa disuruh juga kita akan nyatet sendiri, kita akan memahami sendiri, kita akan ya tahulah ya yang merasakan cinta gimana sih, tahu sendiri. Oke. Lanjut lagi, akhirnya saya ditemukan dengan ustazah lagi sampai ya itu. Terus belajar karena suka sama ilmu agama, akhirnya suka itu bukan hanya sebatas lisan ya, tapi emang suka tuh dari hati, dan gimana caranya suka ini sampai bisa mendarah daging. Akhirnya terus belajar, mencintai mereka, para orang-orang ahli agama, pengen menjadi seperti mereka. Nah udah, gitu aja sih ceritanya. Jadi alasan pertamanya atau cara yang paling jitu ya, adalah apa? Cinta. Benar nggak? Gitu ceritanya ya. Nah itu saya nggak bisa cerita secara lengkap ya. Takut saya tuh dari tadi ini mau cerita nggak ya. Takut cerita itu tuh jadinya, ya Allah semoga Allah keluarkan saya dari sifat saya gitu ya, dari sifat aku. Karena beberapa hari yang lalu saya mendengar suatu perkataan dari Habib Maliki, arba'atun muhlikatun lil abdi, 4 kalimat yang membuat seorang hamba celaka. Ana, nahnu, indi, li. Aku, saya. Nah, itu menjadi pikiran saya banget, ya Allah, Akila jangan sampai ente ngomong aku, jangan sampai ente ngomong saya. Sehingga tadi tuh saya mau cerita tentang pengalaman ini, takut nanti saya, aku. Makanya ya Allah semoga cerita ini tidak menjadikan aku, saya gitu loh. Jadi semoga emang niatnya tuh benar ya Allah ini ceritanya. Karena apa ya, ini yang terlintas di pikiran saya bahwa sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa cinta adalah satu pondasi yang kuat untuk menyampaikan seseorang kepada apa yang dia tuju. Gitu ya. Cinta adalah suatu pondasi yang kuat untuk menyampaikan seseorang kepada apa yang dia tuju. Gitu. Dan itu sudah saya rasakan, walaupun saya belum sampai kepada tujuan itu, walaupun banyak kurangnya, walaupun walaupun belum sempurna sama sekali, masih banyak kelemahan, tapi itulah yang saya rasakan dari mencintai. Gitu. Seperti itu. Ya Allah, semoga ini bukan anak-anak nuli indil lah ya. Allah, takut banget ya dari tadi. Tapi itulah yang bisa diceritakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin fid dunya. Kulla mahad khalisa. Na'udzuka min takabbur kullu akhlaqin madmumah ya Allah.
Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min musta'adati minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Semoga Allah mengampuni al-fakirah dan kita semua. Ya, amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu kali ya, Kak Tika, untuk sedikit panjang lah jawabannya ceritanya. Tapi semoga mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah dapat Ustazah, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Baik. Oke, mungkin itu saja kali. Silakan admin, kalau mau ditutup silakan. Marhaba Ustazah. Di kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Sepertinya apa yang dijelaskan oleh Ustazah, insya Allah dari sahabat-sahabat semua memahami, dan insya Allah mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk ilmunya. Dan insya Allah untuk lanjutan hadis ke-24, nanti 2 pekan ke depan ada dars lagi bersama Ustazah Adila. Dan untuk sebelumnya Ustazah Afwan, boleh dibantu untuk doa maulidnya Ustazah? Ada siapa di sini ya? Khadijah itu ada Khadijah itu. Khadijah aja yang baca. Oke, terakhir. Tips untuk ibu-ibu supaya anaknya mau terus belajar agama ya. Doakan, semoga mereka Allah kasih rasa cinta sama ilmu agama. Dan sama apapun yang berkaitan dengan agama. Apa? Ya guru, ya buku. Jadi mereka tuh punya cinta sama ilmu, terutama ilmu agama. Kalau mereka punya cinta sama ilmu agama dan segala yang berkaitan dengan ilmu agama, apa itu ya buku, ya guru, itu udah deh. Ntar cinta itu sendiri yang akan membawa kepada tujuannya. Percayalah itu. Gitu. Jadi memang lingkungan menentukan, ya, tempat menentukan, tapi bukan semata-mata kalau anak itu nggak belajar di pondok misalnya, kalau anak itu nggak belajar di luar negeri, di Timur Tengah misalnya, jadi dia nggak bisa menjadi orang yang bagus ilmunya, enggak juga. Kalau dia punya cinta, bahkan dia bisa mengalahkan orang-orang yang yang emang lingkungannya kayak gitu, tapi karena dia punya cinta, dia bisa menang. Dalam artian bukan kompetisi ya, maksudnya kayak bukan kompetensi, bukan. Maksudnya cinta itu bisa mengungguli gitu loh, bisa membuat sesuatu yang tidak disangka-sangka menjadi terjadi. Aduh, susah deh ngomongnya, takut banget, takut salah ngomong saya tuh. Tapi semoga bisa dipahami ya. Gitu. Banyak orang yang, jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya nggak ada biaya, ya, nggak ada biaya untuk nyekolahin anak di pondok, gitu, atau nggak ada biaya untuk menyekolahkan anaknya di Mesir atau di Tarim gitu, jangan bersedih. Mereka tetap bisa mendapatkan ilmu Mesir, tetap bisa mendapatkan ilmu Tarim, tetap bisa mendapatkan segala ilmu itu, karena ilmu itu bukan punya Mesir, bukan punya Tarim, bukan punya ustazah, bukan, ilmu itu punya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak mau memberi, bisa dimanapun dia belajar. Dengan apa? Salah satunya dia punya cinta sama ilmu. Kalau dia punya cinta sama ilmu, dia akan berusaha. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang punya rasa sungguh-sungguh berjihad, punya cinta, benar-benar sungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana.
sungguh kami akan memberikan baginya jalan, menghadiahkan baginya jalan. Idza sadaqal azam wa hasabil. Kalau dia punya azam yang kuat, punya cinta yang kuat, punya keberanian yang kuat, punya semangat yang kuat, itu jalan akan kebuka baginya. Gitu, seperti itu. Atau ini untuk anak-anak yang nggak dibolehin orang tuanya mondok, untuk anak-anak yang nggak dibolehin orang tuanya sekolah di luar, mondok di luar dan lain sebagainya. Saya adalah salah satu contoh anak yang tidak dibolehkan orang tua keluar dari Palembang ini untuk menuntut ilmu. Ya, kalau boleh, saya dari dulu mungkin udah di Tarim, di Hadramut, di Timur Tengah lah. Tapi nggak boleh sama orang tua saya. Ya, gitu. Nah, jangan bersedih bagi anak-anak yang seperti saya gitu ya. Saya udah duluan ngalamin, nggak dibolehin orang tua tuh udah duluan ngalamin. Tapi apakah nggak dibolehin jadi langkah kita terhenti? Tidak. Justru itu menjadi pacuan kita untuk oke deh, nggak apa-apa gitu. Cuma di mana tempat kita terus melanjutkan jalan untuk melanjutkan suatu tujuan atas dasar cintanya kita gitu. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Sekali lagi silakan baca doanya. Kalau cerita tuh nggak ada habis-habis emangnya. Dah. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya langsung salam aja ya. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dengan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustazah Akila atas waktu dan ilmunya dan cerita-cerita inspiratifnya, atas pengalaman yang sangat berharga dan inspirasi juga. Semoga Ustazah sehat-sehat selalu, berkah berlimpah, dimudahkan dan dikabulkan segala hajatnya, dan tentunya diberikan keberuntungan dunia akhirat, dan juga tentunya apa-apa yang Ustazah harapkan, cita-citakan, Allah ridho dan insya Allah disegerakan dikabulkan. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad.